Halo guys, welcome back to Korea Romit bersama orang Korea yang medok. Oke, follow akhirnya saya kembali dengan vlog. Nah, vlog pertama ini kontennya nggak bakal terlalu kayaknya intronya salah. Halo guys, welcome back to Korea Romit bersama orang Korea yang kinclong. Nah, di video kali ini aku pengen sedikit berbagi. Banyak banget yang sebenarnya berpikir Mas Hansel kok tambah lama ya bisa tambah ganteng. dan dulu waktu SMA-nya aku kayak gini, jadi aku gak terlalu suka menunjukkan foto ini sebenarnya. Tak beritahu apa aja sih sebenarnya perubahan yang udah terjadi dan gimana sih caranya aku bisa berubah kayak gini. Jadi buat polo-polo yang waktu sekarang SMP atau SMA-nya masih dipandang kurang, ya, kalau kita merawat diri kita bisa kok terlihat lebih baik. Bukan berarti penampilan adalah segalanya, tapi menurutku sekarang penampilan juga merupakan satu aspek yang bisa menjadi kemampuan kita. Contohnya gini nih, kita mau ke restoran, restorannya sama-sama enak. Yang satu desainnya bagus, yang satu desainnya biasa. Harganya sama, milih yang mana? Yang desainnya lebih bagus. Jadi bukan berarti cuma penampilan, tapi kalau misalnya kita belajar juga pintar, sifat juga baik, tapi penampilan juga bagus, bakal terlihat lebih indah gitu loh. Nah sekarang tak bagikan beberapa hal apa aja sebenarnya yang tak lakukan sampai bisa menjadi kayak gini. Ini by the way rambutku masih belum tak tata, mau tak beritahu juga gimana sih caranya bikin rambutku yang sekarang ini karena hairstyleku udah berubah kan ya. Yang pasti dibandingkan dulu berat badanku itu sama, cuman ya masa ototnya udah naik, lemaknya turun. Jadi meskipun sekarang sama-sama 70 kilo kelihatannya beda. Jadi sebenarnya kan ada ya yang orang bilang Kamu biar nggak stres itu makan yang enak, yang banyak, terus olahraganya jangan keras-keras. aku sebenarnya nggak setuju karena zaman sekarang tubuh kita itu hampir nggak ngapa-ngapain, kemana-mana naik motor, jalan juga jarang. Kayak setelah dewasa ya, setelah lulus kuliah, kapan sih kita itu pernah kayak megap-megap karena kecapean, karena lari, kayak kardiovaskular kita ditantang, jarang banget. Jadi aku kurang setuju dengan kata-kata itu, apalagi di zaman sekarang. Menurutku di zaman sekarang itu kita itu malah harus memilih-milih makanan yang sehat, harus membuat waktu untuk sengaja olahraga yang intensitasnya tinggi. Bukan berarti yang tinggi sampai cedera gitu, tapi yang menantang. Karena kita terlahir sebagai manusia kan pasti harus sehat ya toh. Ya toh, masa kita udah diberikan tubuh yang indah dan juga sangat sehat gini oleh Tuhan nggak dirawat. Sama. Nah, jadi kalau aku sih sebenarnya bolehlah kita sekali-sekali makan enak tentunya kayak METBG. Cuman di luar hari METBG, aku itu makannya lumayan taat, makan dada ayam sama nasi sama hal-hal yang sama makanan-makanan yang udah tertentu banget lah. Jadi ya diet dan juga olahraga itu nggak pernah aku diet sih sempet berhenti ya. Cuman kalau olahraganya nggak pernah berhenti aku. Dari zaman SMA sampai sekarang itu pasti aja olahraga. Bukan masalah olahraganya itu semakin berat semakin tinggi nggak. Cuman itu menjadi salah satu kebiasaan. Ya salah satu udah menjadi ini kebiasaanku. Jadi kalau nggak olahraga itu aneh ya, ini udah menjadi bagian dari hidupku. Terus untuk makanan sih semakin dewasa aku semakin ngerasa, apalagi katanya kalau udah 30 itu lebih kerasa lagi, sel tubuh itu udah mulai lemah. Jadi kalau mau sel tubuhnya kuat kita itu harus makan sehat. Nah itu adalah hal pertama yang dari dulu tak lakukan. Nah sekarang yang berikutnya adalah sebenarnya merawat kulit. Yang kedua ini adalah merawat kulit. Jadi mungkin bolo-bolo ngerti kulitku membaik. Ya betul, aku pakai skincare dan juga saya ini disponsor oleh Nesivic, dan karena aku dulu pakai Nesivic terus cocok akhirnya disponsor. Bukan berarti Nesivic adalah produk yang terbaik, tapi Nesivic adalah produk yang cocok buat aku, dan aku yakin buat bolo-bolo juga ada produk yang cocok, tapi bolo-bolo juga boleh nyobain Nesivic karena buat aku cocok banget. Nah untuk skincare ini mungkin ada cowok yang bilang, Cowok kok skincare. tapi emang cowok nggak boleh dirawat apa? Lebih enak tuh kalau kelihatan kulit kita itu bersih dan cerah gini ya. Meskipun kulitku itu nggak bagus banget, tapi dibanding yang dulu jauh lebih baik. Apalagi dulu waktu aku masih masa remaja itu nggak pernah punya jerawat, tapi waktu aku mulai kerja mulai muncul jerawat yang diakibatkan oleh stres, dan sekarang udah sangat mendingan. Tapi ini hari ini ada satu ini ya. Ada satu ini. Yang kedua ini adalah merawat kulit. Tapi merawat kulit ini juga masih nyambung sama poin yang pertama, perlu makan sehat. Jadi sekarang ini aku mesti sebelum makan gorengan gitu ya, ya nggak apa-apa makan gorengan. Cuman kalau besoknya aku jerawatan, ya aku bilang ke diriku sendiri lah, yo ini resikonya. Jadi
jangan komplain kok jerawatan aku padahal udah pakai skincare. Ya jangan, kita juga perlu lihat kita makannya apa. Dan juga pakai skincare itu harus rutin, nggak cuma 3 hari terus kok efeknya nggak ada. Aku ini udah skincare berapa tahun, udah mulai SMA. Aku mulai SMA itu udah pakai terus, ya memang sempat ganti-ganti brand, tapi nggak pernah berhenti. Aku aja nggak pernah berhenti. Kalau misalnya follow yang sekarang lebih muda dari aku, dari SMA ataupun mungkin usia 20, perawatannya lebih rutin lagi daripada aku, tak yakin bisa lebih awet muda lagi dibandingkan aku. Nah, yang ketiga adalah rambut. Sebenarnya rambut ini adalah pilihan, cuman kalau kayak aku semakin dewasa, aku semakin mencari gaya hairstyle yang cocok sama aku. Jadi ingat ya, dulu itu ada gaya hairstyle yang aku suka, tapi sekarang aku lebih milih hairstyle yang cocok sama aku. Sama kayak baju, aku punya style baju yang aku suka, tapi itu nggak mesti cocok sama aku. Ngerti nggak? Paham nggak? Misalnya ini aku pengen tampil seksi yang maco banget, waduh gimana, tapi sama muka aku itu nggak cocok. Daripada maksakan gitu, aku lebih nyari yang cocok sama aku. Karena apa ya? Ya lebih cocok aja gitu. Jadi kalau ini sih tripku dari aku sendiri. Jadi kayak rambut sih tahun lalu memang sempat tak belah terus tak angkat, sekarang tak turunin. Dan juga banyak yang tanya gimana sih cara menata rambutnya. Jadi tak beritahu. Pertama ini aku habis mandi, jadi masih agak basah. Tak keringkan dulu, tapi ngeringkannya dari atas ke bawah gini ya, di bagian tengah dulu. Oke, udah kering, agak kacau balau ini ya. Baru ini mau tak tata. Sebelum tak tata, biasanya aku bagi rambutku dulu. Nah, mungkin banyak yang mikir rambutku itu dibelahnya dari sini, tapi berdasarkan pengalaman, lebih indah belahnya itu mulai dari agak tengah gini loh. Jadi ini aku ada V ini ya. Ya, ini lagi tak panjangin. Biasanya aku mulai pas dari sebelahnya sini, lalu serong dikit ke belakang. Habis gitu tak belah. Jadi aku lihat cermin ya. Pakai kamera ini kecil banget soalnya layarnya. Ya, jadi sebenarnya nggak usah pakai sisir, cuman aku suka banget ada garisnya shred gitu, jadi aku suka pakai sisir. Kalau pakai sisir atau enggaknya sih pilihan. Nah, udah kebagi kayak gini, berat banget ya toh, nggak apa-apa, sabar aja bentar. Baru kita mulai dari bagian yang kecil ini. Jadi buat cowok-cowok yang mau niru silahkan ya. Pertama, rambutnya itu harus selalu model, tangannya ini harus selalu model cakar. Setelah kita tarik, kita dorong gini. Nah, biar ada curve-nya ya. Jadi buat polo-polo yang cowok-cowok yang masih belum tahu hairstyle yang cocok apa, boleh coba hairstyle ini. Nah, sudah. Bagian ini yang penting, yang sini itu kita pegang, sih ya. Kita pegang, habis gitu diputar gini, Rek. Oke? Dari sini diputar ke depan. Oke? Paham? Jadi dari sini kita putar ke depan. Panasnya tangan saya. Aku tak lihat cermin ya, pakai kamera ini agak kecil ya, agak susah aku ngeliatnya. Jadi kalau kayak aku pengennya tuh rambutnya tuh ikalnya kayak gini, habis turun sini balik ke sini. Jadi aku megang ujungnya dulu, habis gitu baru tak bawa ke depan gini, baru habis itu tak dorong ke sebelah sana. Ya, jadi habis dipanaskan, tunggu panasnya reda. Nah, udah jadi loh, udah dapet esnya gini yo, model es gini kita bilangnya kalau es. Kalau kurang boleh sekali lagi. Bagian sini juga sama, kita pegang bagian sini dan diputar kayak gini. Oke, sama. Tapi aku pengennya ini ikal juga kayak gini. Jadi aku megang. Kalau yang sini sih karena agak lebih panjang ya. Aku megangnya biasanya dari tengah sini. Habis itu tak putar ke sini. Sebisa mungkin agak lebih ke sini ya, serong gitu. Ya, tangannya agak panas tapi nggak apa-apa. Sekali lagi. Kalau paling nggak udah dapat, baru bawahnya lagi. Jadi megang bawahnya terus dorong lagi.
selesai. Gampang loh, jadi cuma tinggal nata depannya udah selesai. Nah kalau udah kayak gini mungkin kelihatan masih agak terlalu ngembang, baru tambahkan wax rambut. Kalau wax sih sebenarnya merek apapun bagus, jadi buat yang pakai merek apapun sebenarnya nggak masalah, dikit aja. Oh udah nggak kelihatan malahan. Habis gitu biasanya tak sisir ke belakang dulu ya, seolah-olah tak buat kayak gini, jadi tak dorong dulu. Habis itu dibuat rambutnya ini lebih bergelombang biar lebih kelihatan natural dan indah ya. Jadi kalau rambut terlalu lurus itu kurang kayak ya, menurutku ya kurang kelihatan gimana gitu. Jadi aku lebih suka rambut yang agak kelihatan ikal gini. Jadi kalau kasarannya sih sebenarnya istilahnya kayak mau bikin hati pakai ini gitu. Ya, rambutnya di sini agak terlalu ngembang ya. Jadi kita panaskan. Nah, wis jadi. Habis gitu, ini aku nggak tiap hari sekarang. Dulu sih mesti pakai spray, cuman kurang suka aku pakai spray keseluruhan. Sekarang itu biasanya tak semprot di tangan gini. Habis itu tak cubit, air spraynya ini tak cubit gini. Dan cuman tak aplikasikan di bagian ini, bagian yang butuh ikalnya gini. Jadi pemakaiannya juga minim, dan juga kalau goyang rambutnya itu masih ada goyang-goyangnya, nggak kuahku kayak batu gitu. Sudah selesai. Nah ini harus dibiasakan tiap hari. Jadi aku tiap hari bangun pagi, makan, ke gym. Dulu saya nggak makan ya, sekarang ini mulai makan lagi. Makan, ke gym, mandi, dan selalu nata diri kayak gini. Jadi ini menjadi rutinitas setiap hari. Oke, jadi makan, skincare, olahraga, dan nata rambut, dan juga pakai baju yang bersih. Paling nggak bersih. Kalau baju bersih, aku juga nggak terlalu tahu fashion. Jadi kalau baju aku nggak bisa ngasih saran, cuman pakai yang bersih aja. Kalau ini disetrika harusnya lebih bagus ya, cuman enggak. Dan carilah fashion ataupun gaya yang cocok sama diri kita. Jadi entah itu artis ataupun siapapun yang kita suka dan juga mirip dengan image kita, nah baru kita tiru. Jangan niru orang yang kita suka tapi nggak cocok sama kita. Menurutku itu malah lebih susah. Bisanya bisa tapi lebih susah. Ya Rek, jadi kayak gitu. Paling nggak dengan merawat diri kayak gitu sekarang aku bisa berubah jadi kayak sekarang ini. Semoga polo-polo terbantu, dan kalau polo-polo ada pertanyaan lain boleh dituliskan di komen Rek ya. Dan tentunya aku bakal bikin konten-konten menarik terus, jadi gak sabar aku Rek untuk ketemu polo-polo lagi. Oke Rek, makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Biasanya tak tambahin parfum Jack Top Boys. By the way, salah satu alasan kenapa aku mulai jaga makannya itu karena artis-artis Korea yang aku respect, mereka itu ternyata kalau kita cari-cari di internet itu mereka itu benar-benar menjaga makan mereka. Hanya di depan kamera aja makannya itu kayak jor-joran. Contoh kayak Woo Jae-seok itu wah badannya juga bagus tuh. Hanya saja dia nggak nunjukkan gitu. Jadi di luar hari syuting Running Man itu katanya makannya selalu dijaga, selalu olahraga 2,5 sampai 3 jam per hari. Ya Rek, jadi marilah kita selalu merawat diri, apalagi zaman sekarang kan kita ekspektasi hidupnya itu panjang usianya bisa sampai 100 tahun. Masa kita mau sakit-sakitan? Nggak tahu. Ya, jadi kayak gitu Rek. Bener-bener tak tutup kali ini ya. Bye bye. Bye. Dadah.